Bapak Ibu, makanya hari ini ketika nanti capaian kinerjanya baik misalnya, itu kan ada pola distribusi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai pejabat penilai langsung memberikan nilai baik baik baik, nanti ketika di sinergi dengan SK 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 penetapan kita itu tidak sesuai nantinya. Makanya kita susun dulu SK-nya ya. Ini untuk ke depan Bapak Ibu karena ini sudah berlangsung, sudah ditutup. Untuk periode ini atau bulan Maret ini nanti silakan dicek dulu atau disusun dulu SK penetapannya. Setelah ditetapkan dan sudah ada nilai masing-masing pejabat penilai, baru dituangkan ke sistem aplikasi e-kinerja BKN ini. Nah, untuk sementara apa yang menjadi kewajiban pejabat pengawas atau pejabat penilainya? Yaitu memberikan feedback-nya, Bapak Ibu. Silakan berikan feedback, misalnya nanti ada evidence yang disampaikan tidak sesuai, silakan diberikan feedback. Mungkin ada evidence-evidence yang tidak sesuai, mohon untuk diperbaiki misalnya. Itu silakan disampaikan di sana nanti feedback-nya. Nah, ketika SK-nya sudah selesai, baru Bapak Ibu masuk ke tahapan yang B ini, memberikan rating rencana hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, ini tinggal diberikan sesuai SK penetapan yang sudah ditetapkan tadi. Misalnya PNSA di SK dia dapat predikatnya B misalnya baik misalnya. Nanti silakan dituangkan rating hasil kerjanya nilai SKP-nya menjadi baik. Kemudian yang C dan D ini nanti ketika rating hasil kerja ditetapkan ini akan terbaca secara otomatis di sistem. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bukti dukung ya, bukti dukung wajib disampaikan, bukti dukungnya, kemudian realisasinya Bu. Bapak Ibu, realisasinya itu wajib diisi. Kadang-kadang ini lupa diisi. Bukti dukung diisi, realisasi diisi, ini tidak akan bisa dinilai oleh atasan. Nah, kemudian yang saya kolom merah ini, lingkaran merah ini peran atasan langsungnya memberi nilai tadi. Nah, selama belum ditetapkan SK penetapan kinerja, predikat kinerja, Bapak Ibu silakan memberi feedback terlebih dahulu. Silakan mengecek bukti dukungnya, ya, mengecek realisasi yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan bukti dukung, kemudian silakan berikan feedback. Feedbacknya ini tidak mesti jempol Bapak Ibu. Silakan nanti disampaikan feedbacknya apa misalnya. Misalnya bukti dukung belum sesuai ekspektasi, mohon dikoreksi. Nah, itu silakan diberikan untuk untuk bukti dukung yang disampaikan itu sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini penentuan ratingnya ya, ini juga sudah sama-sama kita ketahui kalau rating kerjanya bagus, realisasi yang disampaikan juga sesuai ekspektasi Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu berikan nilai di atas ekspektasi ya, kalau melebihi ekspektasi Bapak Ibu. Begitu juga sesuai ekspektasi, kalau bukti dukung dan realisasi yang disampaikan sesuai ekspektasi dan sesuai target itu bisa disampaikan sesuai ekspektasi. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, nanti silakan cek kembali SK penetapan predikat kinerja yang telah ditetapkan tadi. Nah, baik, ini kuadrannya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti hasil kerjanya sesuai ekspektasi, perilakunya sesuai ekspektasi, nanti nilai SKP-nya baik gitu. Nanti Bapak Ibu setelah melihat hasil predikat dari SK, nanti pedomannya yang ini Pak Ibu. Bagaimana misalnya ini di predikat tadi eh, di SK predikat kinerja tadi baik misalnya PNS-nya atau bawaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan sesuai kuadran yang ini. Misalnya baik berarti mainnya di sesuai ekspektasi untuk hasil kerja dan sesuai ekspektasi untuk perilaku kerja sehingga nanti nilainya baik. Ataupun sesuai ekspektasi untuk hasil kerja di atas ekspektasi untuk perilaku kerja. Nah, nanti hasil kerja dan perilaku kerja Bapak Ibu pedomani keterangan yang ini. Kalau hasil atas ekspektasi, di atas target yang ditetapkan, itu boleh diberikan rating di atas ekspektasi.
dan sebaliknya Bapak Ibu. Nah, baik, ini sekilas saja Bapak Ibu terkait kuadran ya. Kita mengulang sedikit tadi sebelum masuk ke teknis. Nah, eh, ada catatan nih Bapak Ibu, catatan penting nih juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana jika ada pegawai-pegawai yang belum sempat dinilai oleh atasan langsungnya untuk triwulan 4 2023 kemarin pada aplikasi e-kinerja? Ini bagaimana solusinya ini? Nah, ini sesuai surat Bupati yang sudah beredar kemarin Bapak Ibu. Bagi ASN yang telah menyampaikan laporan kinerja atau bukti dukung, tetapi belum dilakukan penilaian kinerja, maka pejabat penilaian kinerja atau atasan langsung dapat memberikan predikat kinerja pegawai dengan predikat sangat kurang. Nah, ini di sistem di penetapan SK kinerja nanti silakan Bapak Ibu berikan nilai sangat kurang dengan syarat Bapak Ibu, dengan syarat si PNS tersebut sudah menyampaikan laporan kinerjanya ke dalam sistem. Nah, pembuktiannya bagaimana nanti silakan Bapak Ibu lihat ya. Selaku pejabat penilai kita bisa melihat uh, bahwa kita apakah sudah menyampaikan eviden atau tidak. Nah, bagi bawahan-bawahan yang sudah menyampaikan eviden tetapi belum sempat Bapak nilai kemarin, silakan nanti diberikan nilai sangat kurang di SK-nya ya. Kalau di sistem itu sementara sudah ditutup. Nah, di SK-nya silakan nanti sampaikan nilai sangat kurang. Nah, PNS yang telah menyampaikan bukti dukung sebagaimana tersebut di atas yang telah kita sampaikan itu wajib mengirim tangkapan layar ke email kami Bapak Ibu, email ekinerja@acehtimur@gmail.com. Nah, nanti di screenshot saja, misalnya ada PNS yang, oh saya sudah menyampaikan eviden di triwulan keempat kemarin, tapi saya belum sempat dinilai nih oleh atasan saya. Nanti di screenshot saja, kemudian disampaikan ke email kami screenshotnya. Nah, nanti silakan juga dilaporkan ke atasan langsungnya untuk proses pemberian nilai yang sangat kurang tadi. Eh, untuk penyampaian eviden ini boleh disampaikan secara kolektif ya, dikumpulkan aja nanti dalam satu folder. Misalnya di dinas sosial ada 5 orang nih yang belum dinilai sudah menyampaikan eviden. Nanti di screenshot aja, diberikan namanya, ini punya siapa, disampaikan dalam satu folder, dikirim ke email kami untuk proses pengecekan oleh tim evaluasi kinerjanya. Nah, ini perhatian juga bagi atasan langsung, bagi PNS yang tidak menyampaikan laporan di dalam sistem e-kinerja itu tidak dapat dilakukan penilaian. Nah, otomatis nanti di SK juga nilainya tidak ada atau diberikan tanda strip di SK-nya ya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tidak diberikan bukti dukung atau link evidennya dan tidak mengisi serialisasi, ini pejabat penilai tidak dapat melakukan proses penilaian secara sistem. Nah, yang terakhir, catatan penting juga yang perlu kita pahami bersama, hasil penilaian kinerja yang diambil nanti untuk dasar pembayaran TPP itu berdasarkan SK penetapan predikat kinerja pegawai yang telah dilakukan distribusi sesuai dengan nilai capaian organisasi. Jadi makanya kita sampaikan tadi tahapan penetapan SK itu wajib dibuat terlebih dahulu. Karena kalau SK ini belum selesai, maka untuk tahapan proses perhitungan TPP itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, terhadap nanti ada yang ketidaksesuaian hasil penilaian yang telah dilakukan di triwulan keempat kemarin di dalam sistem, mungkin nanti akan disampaikan informasi selanjutnya, apakah nanti akan dibukakan untuk diperbaiki, itu disampaikan selanjutnya. Yang yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, sebagai dasar pembayaran TPP yang diambil nanti dari SK yang sudah ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja pegawainya. Nah, baik, kita masuk ke bahan intinya, materi intinya terkait format pembayaran TPP-nya. Bahannya sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu ya.
tidak banyak, sama masih seperti tahun yang kemarin, cuman ada sedikit perbedaan di penilaian kinerjanya. Kalau kemarin kita berbasis persentase capaian kinerja pada aplikasi kinerja C Timur, hari ini untuk penilaian kinerjanya berdasarkan nilai predikat kinerja SKP. Nah, sedangkan untuk data absensi, kita Bapak Ibu masih menggunakan eh, daftar absensi yang ada di sistem e-kinerja Aceh Timur ya, keadaan Oktober sampai dengan Desember. Nah, untuk absensi, kita masih menggunakan absensi yang lama, Bapak Ibu, untuk pembayaran TPP 2023. Jadi belum kita gunakan absensi yang LBP. LBP itu akan kita gunakan di pembayaran mulai Januari 2024. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya, tampilan menghitungnya nanti akan saya sampaikan dalam bentuk Excel. Nanti yang pertama kita buat dulu form daftar capaian kinerja ya. Kita buat nama, NIP, pangkat golongan, grade ya. Kemudian penilaian kinerja ini diambil dari predikat SKP triwulan 4. Nah, kemudian dari nilai predikat SKP ini nanti akan dikonversi ke persentase capaian, nanti akan kita sampaikan dalam bentuk Excel. Kemudian dari nilai capaian ini, predikat SKP ini menjadi tolak ukur besaran capaian untuk pendapatan TPP masing-masing pegawai. Nah, peran presensi sendiri apa, Bapak Ibu? Peran presensi sendiri di sini sebagai dasar pengurangan ya, pengurangan atau pemotongan dari capaian kinerja SKP yang diperoleh. Kemudian penilaian kinerja dikurang dengan presensi itu menjadi total capaian kinerja yang menjadi dasar untuk pembayaran TPP masing-masing PNS. Kemudian dari total capaian kinerja ini nanti akan kita masukkan ke dalam form pembayaran TPP-nya. Nah, untuk form pembayaran TPP-nya juga nanti akan kita bagikan Excel-nya ya, akan kita demokan nanti mungkin sedikit di Excel-nya. Mungkin yang perlu dipahami ya Pak Buya, untuk triwulan 4 ini kita buat daftar pembayarannya secara manual. Karena di sistem e-kinerja ini belum mengakomodir untuk eh, daftar atau template pembayaran secara otomatis. Mungkin nanti di 2020 di pembayaran ke depan kita akan coba buat dalam bentuk sistem. Nah, untuk materinya seperti itu Bapak Ibu. Eh, Sebenarnya simple ya, tidak terlalu ribet untuk proses pengamprahannya. Izin saya share Excel-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh, ini contoh data aja ya Bapak Ibu ya, contoh data. Nah, di sini sudah kami buat Bapak Ibu ya bersama tim cara atau mekanisme perhitungannya nanti bagaimana mengkombinasi antara penilaian kinerja dan presentasi, kemudian baru dituangkan ke dalam form pembayaran. Yang pertama nanti Bapak Ibu mohon untuk disesuaikan ya datanya nanti sesuai form yang akan kita bagikan ini. Nah, nanti ada form penilaian kinerja, kemudian rekapannya ya, kemudian kemudian baru form daftar pembayaran TPP. Nah, ini nanti silakan diisi secara berurutan Bapak Ibu ya, dari form penilaian kinerja dulu, kemudian form rekapan, kemudian baru masuk ke form BK. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti silakan diisi ya nama pegawai peserta TPP ya Pak Ibu ya, peserta TPP tahun 2023 ya Pak Ibu ya, yang keadaan Oktober sampai dengan Desember. Nah, silakan nanti diisi peserta TPP-nya berapa orang, kemudian NIP-nya diisi, pangkat golongannya, grade-nya. Nah, kalau daftar pembayaran yang secara otomatis dulu, kita uh, nggak berurutan ya biasanya ya. Nah, grade 5 ada di atas, grade 12 misalnya ada di bawah, itu biasanya keluarnya nggak berurutan.
Tapi di sini nanti silakan Bapak Ibu datanya disusun berdasarkan grid. Berdasarkan grid ini Bapak Ibu. Silakan nanti dibuat nama peserta TPP-nya sesuai urutannya gridnya. Grid terbesar itu di atas, kemudian yang paling kecil nanti di bawahnya. Kemudian predikat kinerjanya ini silakan diisi berdasarkan SK penetapan predikat yang telah dibuat. Nah, misalnya ini contoh aja misalnya Pak Didi predikatnya apa, nanti diisi di sini. Kemudian capaian kinerjanya akan otomatis terisi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami berikan warna ini jangan dikotak-katik karena sudah kita tanam formulanya. Kemudian juga di absensi ini tidak perlu di otak-atik lagi karena sudah kita tanam rumus formulanya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi nanti di kolom nomor, nama, NIP, pangkat golongan, grade, predikat SKP-nya, ya, dan kehadirannya. Nah, kehadiran ini nanti dilihat dari data absensi hasil yang sudah di-download dari aplikasi e-kinerja Aceh Timur, ya. Nah, misalnya di SK ya, di SK di sini misalnya saya contohkan ya, kita cek apakah formulanya sudah berfungsi. Misalnya Farudadi nanti baik ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul otomatis capaian kinerjanya itu besarannya berapa. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, predikat SKP sangat baik dan baik itu dihitung full ya Bapak Ibu ya. Dalam arti kata capaian kinerja nanti 100%. Nah, ketika SKP-nya butuh perbaikan misalnya, itu ada pemotongan Bapak Ibu. Ada pemotongan menjadi 85%. Artinya ada pemotongan 15% di sini. Nah, kita simulasi. Misal SKP-nya kurang misalnya. Nah, kurang nanti otomatis muncul formulanya di sini capaiannya 80% ya. Jadi ada pemotongan 20% di sisi predikat kinerjanya ya. Ini belum kita lihat dari absensinya. Ini di sisi predikat kinerjanya terlebih dahulu. Kemudian yang tadi yang sedangkan tadi diberikan SKP misalnya sangat kurang misalnya. Sangat kurang. Itu jumlah capaian kinerjanya itu 75. Artinya ada pemotongan sebesar 25%. Nah, artinya teman-teman yang tidak dinilai kemarin itu tidak uh, tidak nol artinya capaian kinerja, tapi masih ada capaian kinerjanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kemarin banyak juga teman-teman yang takut ini atau nanti capaian SKP-nya nol gitu, capaian kinerjanya nol gitu. Ini tidak nol ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai kebijakan surat Bupati kemarin, tetap diberikan nilai predikat kinerja dan capaiannya 75%. Nah, ini untuk predikatnya silakan nanti diisi semuanya ya sesuai yang ada di SK. Kemudian setelah diisi predikat kinerja, Bapak Ibu isi kehadiran. Kehadiran ini nanti diambil dari absensi. Dari absensi yang sudah di-download dari aplikasi e-kinerja di Porpenda ada ya. Nah, ini Bapak Ibu dari absensi. Nanti di kolom Excel tadi silakan dimasukkan persentase kehadirannya. Ini misalnya Iskandar, nomor satu ini Iskandar, persentasenya 90. Nah, jadi persentasenya yang diambil adalah persentase yang ini. Persentase kehadiran per bulannya Bapak Ibu. Nah, misalnya Teguh Rahmadi di sini misalnya 100, berarti nanti tinggal Bapak Ibu masukkan ke Excel tadi itu nilainya 100 di sini. Nah, kehadiran ini silakan nanti dicek ya di aplikasi di hasil printout aplikasi, silakan dimasukkan ke sini. Sudah tampil. Nah, hasil hasil eh, daftar hadirnya nanti silakan dimasukkan ke sini secara manual Bapak Ibu. Nah,
Sedangkan di sini ada persentase pengurangan. Nah, persentase pengurangan ini dari misalnya kehadiran maksimalnya adalah 100%. Misalnya Fikriyadi di sini, kehadirannya 80% misalnya. Jadi karena kehadiran 80%, formulanya ini sudah kita buat, berarti ada kekurangan ya, kekurangan 20%. Kekurangan inilah yang menjadi dasar pemotongan TPP tadi. Nah, jadi misalnya tadi dapat capaian kinerja 85%, dipotong 20%, sisanya adalah 65%. Nah, total ini, Bapak Ibu, total capaian kinerja ini, inilah yang akan kita masukkan ke form pembayaran eh, sebagai dasar pembayaran TPP masing-masing pegawai. Nah, kita untuk form ini saya rasa sudah cukup ya. Tinggal diisi data sesuai urutan sesuai grid, kemudian diisi predikat kinerja, dan diisi daftar kehadirannya. Kemudian kita masuk ke form rekapan yang kedua. Ini makanya nanti saya sampaikan, mohon diperhatiannya, ini diisi berurutan karena nanti akan masuk otomatis ke sini. Nah, nanti yang kita mainkan di sini aja Bapak Ibu. Proses penginputannya di sini aja, di form penilaian kinerja nanti sudah terlink datanya ke mari. Nah, makanya datanya itu jangan dicampur-campur. Urutannya itu harus sama dengan di form penilaian kinerja. Nah, ini rekapannya dalam bentuk persentase saja. Jadi kita sudah menghilangkan tadi predikatnya. Di sini sudah ada uh, total ya, total predikatnya, persentasenya. Kemudian dari ini baru kita linkkan ke form pembayarannya. Nah, form pembayaran ini sebenarnya tampilannya secara garis besar sama ya dengan tampilan form yang berbasis sistem yang seperti dulu. Cuman ini kita buat dalam versi manualnya. Ah, ini nanti silakan diisi ya, diisi nama, NIP, dan NPWP masing-masing pegawai sesuai dengan rekapan yang ini, Bapak Ibu. Rekapan bawah ini. Ini juga diurutkan ya sesuai dengan daftar rekapan ini sehingga nanti link untuk capaiannya, besaran capaiannya ini sudah diambil dari rekap ini. Nah, nanti data di form ini disesuaikan urutannya dengan di form rekapan yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada sedikit tambahan ya. Eh, Setelah kemarin kita duduk tim ya dengan BPKD, ada sedikit penambahan nomor rekening Bapak Ibu. Nah, penambahan nomor rekening ini nanti silakan ditambahkan ya, tambahkan di masing-masing pegawai nomor rekening yang menjadi dasar pengamprahan TPP-nya yang diterima oleh masing-masing pegawai. Nanti tinggal dimasukkan aja nomor rekeningnya ke sini. Nah, di form penilaian ini yang perlu diedit atau yang perlu ditambah secara manual di kolom 1 Bapak Ibu sampai dengan kolom golongan ruang ya, kolom D. Sedangkan untuk kelas jabatan, sampai kelas jabatan, maksud saya sampai kelas jabatan, ini perlu diisi secara manual. Nah, sedangkan untuk basic TPB dengan tangan ini sudah terisi secara otomatis nanti. Jadi ketika ini sudah terisi, data capaian kinerjanya juga udah kita link dari sini ya, dari total capaian kinerja ini. Nanti total penghasilannya, pajak, zakat, dan terimanya itu sudah terisi secara otomatis. Misalnya di sini kita ganti gridnya menjadi 13 misalnya. Nanti otomatis pagunya juga akan berubah menjadi pagu besaran di grid 13 atau kelas jabatan 13. Nah, penghasilannya itu nanti diambil dari link rekapan yang sudah kita buat tadi. Misalnya tadi Pak Rajali ya, eh, berapa? 100% ya. Jadi di sini juga keluar 100%. Kalau di rekapan ini di sini ya, kita balik lagi ke form yang awal. Misalnya di sini kehadirannya 90%. Artinya ada pemotongan 10%. Jadi total capaian kurang pemotongan jadi 90%. Di rekapan juga 90%, kemudian di form penilaian juga menjadi 90%. Nah, ini akan terisi otomatis. Jadi
teman-teman nanti tidak perlu ngotak-ngatik lagi yang ini, takutnya nanti error gitu, error formulanya. Nanti tinggal diisi aja data di kolom A sampai kolom E ini. Nah, tentunya nanti gridnya ini kan disesuaikan dengan masing-masing kelas jabatan PNS di masing-masing OPD. Kemudian sedikit tambahan lagi terhadap pemotongan BPJS. Di sini Bapak Ibu kita sudah membuat juga formulanya. Untuk pemotongan BPJS itu dipotong 1% ya, sesuai dengan peraturan BPJS-nya 1%. Tapi 1% ini dipotong dari maksimal pendapatan pegawai ya, udah dari gaji pokok, penghasilan lainnya, tunjangan sampai dengan TPP, itu maksimalnya 12 juta. Ketika maksimal penghasilannya 12 juta, potongnya itu 1%. Ya, jadi kalau penghasilannya misalnya ada kepala perangkat daerah yang penghasilannya ketika ditambahkan gaji pokok tambah T atau tambah tunjangan jabatan yang melebihi 12 juta, itu pemotongan 1%-nya tetap dari 12 juta. Misalnya katakanlah nanti ketika ditambahkan penghasilannya jadi 15 juta. Jadi pemotongannya jangan dipotong dari 15 juta, 1%-nya dari 15 juta, tapi 1%-nya tetap dipotong dari 12 juta. Ya, ini pun mungkin tidak banyak ya. Mungkin bendahara sudah tahu lah mungkin akumulasi pendapatan masing-masing pegawainya di kantor. Kalaupun ada yang melebihi tadi, itu nanti silakan disnya itu 1%-nya itu dari 12 juta. Tapi mungkin kalau yang golongan-golongan 3 di ke bawah ya, itu sudah bisa mengikuti formula yang sudah kita buat ini. Nah, ini juga sudah kita buat formula, tapi misalnya ada yang melebihi 12 juta tadi, nanti silakan diedit secara manual aja yang yang apa? Yang pendapatan-pendapatan melebihi 12 juta tadi. Nah, terhadap pajak ya, pajak sudah kita buat formula juga dari golongan. Makanya nanti Bapak Ibu silakan tinggal menyesuaikan golongan ruang ya masing-masing pegawai. Nanti pajaknya juga sudah terhitung secara otomatis ya. Di sini keterangannya pajaknya kalau golongan 4 ya itu 15%, golongan 3 5%, golongan 1 dan 2 itu untuk pajak tidak dikenakan. Kemudian zakat, nah mungkin ini juga sudah teman-teman sudah paham ya, untuk zakat itu penghasilan 4.550.000 itu baru dikenakan pajak 2,5%. Sedangkan penghasilan di bawah itu nanti larinya ke infak ya Bapak Ibu ya, infaknya 1%. Nah, ini sudah kita formulakan semua, tinggal nanti diisi nama, nomor rekening, golongan, dan kelas jabatan. Ini otomatis nanti sudah terisi secara otomatis. Nah, secara garis besar ini simple Bapak Ibu ya, simple dan mudah sebenarnya. Cuman versi kerja kita aja yang sedikit manual ya untuk